Baik, setelah kita buka Adobe Flash-nya, kita pilih script 2. Nah, pada layar pertama kita buat opening dan kita atur lebar dan tinggi layar yang akan kita buat. Setelah itu kita Ctrl R, kita ingin memasukkan gambar pada backgroundnya. Nah, gambar ini kita sesuaikan dengan layar yang tadi, yaitu pada lebar 600 dan tinggi 550. Dan setelah itu kita membuat teks. Di sini kita atur besar teksnya dan kita buat teksnya berwarna kuning. Dan setelah itu kita pilih Ctrl F3 untuk membuat filter, dan di sini kita atur drop shadow-nya. Setelah selesai, kita kembali buat teks berwarna putih dan kita buat ukuran hurufnya lebih kecil. Dan kita tuliskan teksnya. Cari perbedaan di antara kedua gambar. Setelah itu diatur letaknya. Kemudian kita pilih Windows, Command Library dan button. Di sini kita pilih button surround double. Setelah itu kita pilih button surround double yang gray. Dan setelah kita tarik ke lembar kerjanya. Kemudian double klik pada buttonnya atau bisa klik kanan dan edit. Kita aktifkan pada teksnya, lalu kata enter kita ganti dengan mulai. Langkah selanjutnya kita tambah layar gamenya, kemudian kita klik kanan pada frame 2 dan kita insert blank frame. Nah, setelah itu kita aktifkan rectangle tool dan kita beri warna merah. Kemudian untuk memudahkan pekerjaan kita ubah skalanya menjadi 50%. Dan setelah itu, setelah kita buat perseginya, kita beri warna merah. Lalu kita import gambar. Di sini kita pilih gambar ini, kemudian kita rubah ukurannya, sama di menu properti juga. Setelah itu kita rapikan. Kemudian kita beri lagi persegi dengan warna merah. Lalu kita import gambar pertama. Di sini kita pilih no. Kemudian kita rubah ukurannya. Setelah itu kita atur letaknya. Kemudian kita import lagi gambar kedua. Sama seperti tadi, ukurannya juga kita ubah. Kemudian kita atur posisinya di sebelah gambar pertama. Setelah itu klik gambar pertama, kemudian tekan F8. Ini untuk mengubah gambar menjadi button. Hal yang sama juga kita lakukan pada gambar kedua. Buat lingkaran dengan oval tool. Beri warna merah sebagai outline dan biru sebagai bidang objek. Kemudian letakkan di gambar kedua sebagai pembeda dari kedua gambar. Seleksi bidang lingkaran, kemudian tekan F8 dan ubah menjadi movie clip. Edit lingkaran. Setelah itu Ctrl C, Ctrl Shift V pada frame 2. Setelah itu seleksi bidang lingkaran, kemudian tekan delete. Lalu kembali kepada frame 1, kemudian tuliskan script. Setelah itu
Tekan scene 1 untuk kembali ke layar. Masuk ke panel library, kemudian tarik movie clip oval ke beberapa bagian dari perbedaan kedua gambar. Kedua gambar ini memiliki 8 perbedaan. Klik text tool, kemudian buat static text. Beri warna teks dengan warna putih. Tulis teks tinggal, kemudian perbedaan lagi. Atur posisi kedua teks. Kemudian buat dynamic text dan isikan var-nya dengan jumlah. Aktifkan rectangle tool, kemudian pilih polystar tool. Lalu pada panel property, pilih option, berubah menjadi angka 3. Setelah itu beri warna hijau, dan untuk outline-nya kita buat warna putih. Lalu bentuk 2 tanda. Di sini kita hapus saja yang kecil agar ukurannya sama, kita copy saja. Kemudian atur posisinya. Setelah itu, seleksi kedua tanda ini, lalu tekan F8, kemudian ubah tanda menjadi button dan beri nama skip. Insert black keyframe pada frame 3, kemudian import background, lalu atur ukuran dari gambar tadi. Setelah itu atur posisinya agar menyisakan ruang di atas. Kemudian ubah skala agar memudahkan kita dalam pengerjaannya. Lalu dengan rectangle tool buat persegi dengan warna putih. Kemudian kita import gambar lagi. Aktifkan free transform, kemudian ubah ukuran gambar, lalu atur posisinya. Kemudian aktifkan text tool dan beri warna merah, kemudian tuliskan teks. Cari perbedaan pada gambar sebelah kanan. Kemudian atur posisi teks. Setelah itu pilih button, kemudian setelah ketemu buttonnya, kita tarik ke layar. Lalu ubah ukuran dari button. Setelah itu atur posisinya. Kemudian
edit button tadi. Di sini kita aktifkan dulu untuk teks. Lalu kita rubah kata enter menjadi ulangi. Insert blank keyframe pada frame keempat. Kemudian dengan rectangle tool kita buat persegi seukuran dengan layar. Kemudian pada tipe kita rubah menjadi radial dan kita buat gradasi warna hitam putih. Lalu setelah itu import gambar. Dengan free transform kita ubah ukuran gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah diatur posisinya, kemudian aktifkan text tool dan beri warna merah. Buat ukuran sesuai dengan kebutuhan. Lalu ketik teks, ulangi. Atur posisi teks. Sebelumnya di sini kita rubah dulu dari dynamic text menjadi static text. Kemudian tulis lagi teks dengan text tool. Atur lagi posisi kedua teks. Setelah itu, pada teks ulangi, tekan F8, kemudian ubah menjadi sebuah button. Edit button ulang, kemudian pada layar over, insert keyframe, kemudian besarkan teks ulangi. Dan ubah warnanya menjadi warna kuning. Setelah itu, klik kanan pada frame down, kemudian ubah lagi ukuran teks kembali seperti semula. Setelah itu pada frame hit, dengan rectangle tool, buat sebuah persegi berwarna hitam untuk menutupi teks ulangi. Atur posisinya. Setelah itu tekan Sin 1. Insert blank keyframe pada frame 5. Kemudian ubah skalanya agar lebih memudahkan kita dalam pengerjaan. Dengan rectangle tool, kemudian buat kotak berwarna hitam. Lalu buat lagi berwarna putih. Kemudian kita tarik gambar 2, lalu ubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu atur posisi gambar. Di sini tingginya kita kurangi sedikit lagi. Kemudian kita atur posisinya. Kemudian seleksi gambar, lalu tekan Ctrl G untuk menggabungkan kedua gambar. Lalu dengan teks, kita buat sebuah teks, ukurannya kita sesuaikan kebutuhan. Lalu kita ketikkan teksnya. Setelah kita tulis, kita atur posisi teks. Kemudian pada Windows, kita pilih button dan kita pilih button yang red bevel. Lalu kita pilih yang green dan yang gray. Setelah itu, kita atur posisinya. Lalu kita ubah ukuran buttonnya. Kita kurangi tingginya.
Kemudian pada tombol gray juga kita lakukan hal yang sama. Kita ubah ukurannya. Lalu kita atur kedua posisi buttonnya. Kemudian kita edit. Kita aktifkan teksnya. Lalu di sini kita tulis ulangi. Setelah itu klik scene 1. Pada tombol gray-nya juga kita edit. Teksnya kita rubah menjadi keluar. Tambahkan layar baru, kita beri nama musik. Kemudian pada frame 1 kita import musik sebagai background untuk game yang kita desain. Kita tunggu. Setelah itu pada panel library, kemudian kita tarik sound yang sudah kita masukkan ke dalam layar. Langkah selanjutnya yaitu kita buat script untuk setiap button yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini scriptnya itu hampir sama untuk buttonnya, hanya saja kita yang rubah itu angkanya. Angkanya ini adalah menunjukkan frame yang akan bekerja saat buttonnya itu kita klik. Untuk memudahkan pekerjaan, di sini kita bisa copy saja scriptnya, lalu kita ubah angkanya saja. Sedangkan untuk button keluarnya, kita ketikkan scriptnya dengan cara tekan F9, kemudian tulis scriptnya seperti ini. Kemudian pada keyframe pertama di layar game kita juga masukkan script, dan ini scriptnya lumayan panjang. Dalam penulisan script kita harus memperhatikan huruf besar dan huruf kecilnya, dan shortcutnya itu untuk script bisa kita tekan F9. Kalau tidak bisa kita buat dengan klik insert kemudian pilih action.
setelah kita tulis skripnya, kemudian untuk melihat hasil gamenya kita tekan Ctrl Enter.